Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Kalian pernah dengar nggak sih soal makhluk misterius yang disebut Yeti? Monster berbulu putih gitu kan, yang katanya tinggal di pegunungan Himalaya. Jadi banyak yang percaya nih kalau Yeti itu nyata. Tapi ada juga yang bilang kalau ini tuh kayak cuman mitos doang. Sebenarnya gimana? Yeti itu beneran ada atau cuma legenda? Nah, di video kali ini kita bakal sama-sama bahas mitos dan fakta tentang si Yeti ini sampai tuntas. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih dari mana asal-usul mitos Yeti ini ya. Jadi cerita tentang makhluk ini itu udah ada sejak ratusan tahun yang lalu, terutama kayak di daerah Nepal, Tibet, Bhutan. Jadi emang yang dataran-dataran tinggi gitu. Nah, dalam budaya setempat, Yeti ini dikenal dengan berbagai nama, kayak Mehteh yang berarti manusia beruang, itu dalam bahasa Tibet, Mehteh. Legenda Yeti ini sering diceritain sama para pendaki gunung dan penduduk lokal. Jadi katanya makhluk ini tuh tinggi banget, berbulu lebat banget karena di pegunungan dingin gitu kan. Terus punya kaki yang besarnya juga banget. Bisa jalan di salju tanpa masalah, jadi nggak yang keblesek-blesek gitu loh, nggak yang masuk-masuk. Nah, beberapa orang juga percaya kalau Yeti ini tuh bukan sekedar hewan, tapi makhluk spiritual, ngejaga gunung dari orang-orang yang punya niat jahat lah, karena kan ada aja orang iseng gitu. Nah, sekarang kita bahas soal penampakan Yeti nih ya. Banyak orang ngeklaim nih pernah ngeliat Yeti, tapi bukti-buktinya bisa dipercaya nggak? Di tahun 1951, ada seorang pendaki asal Inggris namanya Eric Shipton. Dia motret jejak kaki yang gede banget di salju Himalaya. Nah, foto ini bikin heboh dan banyak yang yakin juga gitu kalau itu adalah jejak Yeti. Tapi para ilmuwan bilangnya sih kalau jejak itu bisa jadi hasil deformasi salju atau jejak beruang yang berubah bentuk aja gitu gara-gara kena angin atau kena gumpalan salju yang lain. Ada juga rekaman video yang diklaim bahwa itu adalah Yeti gitu. Itu diambil di pegunungan Rusia di tahun 2011 baru-baru ini. Tapi kebanyakan rekamannya ini buram. Jadi diambil dari jarak yang jauh banget. Jadi tetap aja gitu nggak bisa dipastiin kalau itu tuh makhluk apa sih sebenarnya yang terekam. Lagi-lagi gitu buktinya nggak sekonkret itu, nggak sejelas itu. Banyak nih pendaki gunung yang ngaku lihat Yeti, tapi ceritanya ya sering bertentangan gitu, bertolak belakang. Jadi ada yang bilang Yeti itu berbulu putih, ada juga yang bilang Yeti itu berbulu coklat atau hitam. Nah, beberapa juga malah percaya kalau makhluk itu tuh bisa nyerang manusia katanya. Karena Yeti ini entah apakah hewan atau apa gitu, makhluk apa. Terus sementara ada juga yang lain itu Yeti tuh pemalu dan lebih suka menghindar gitu kalau misalnya ketemu atau papasan sama manusia. Jadi memang kayak kok kontra ya gitu. Keterangan-keterangan itu nggak sama. Oke, sekarang kita sama-sama masuk ke bagian yang lebih ilmiah. Nih, para peneliti ini udah beberapa kali melakukan investigasi tentang Yeti. Saking terlalu banyaknya orang-orang yang ngomongin Yeti gitu kan. Tahun 2017, ada ilmuwan dari Universitas Buffalo meneliti sampel rambut. Jadi nelitinya itu dia sampel rambut, tulang gitu, terus gigi yang mereka klaim itu adalah milik Yeti, katanya gitu. Terus hasilnya gimana? Kebanyakan ternyata berasal dari beruang Himalaya dan hewan lainnya. Jadi secara ilmiah pun belum ada bukti konkret kalau itu Yeti.
kalau Yeti itu beneran ada. Sebagian besar ilmuwan itu punya pendapat kalau Yeti ini sebenarnya beruang Himalaya gitu, atau mungkin juga beruang Tibet gitu, yang jalannya tegak gitu kan, berdiri di salju, karena memang katanya Yeti ini ya berdiri gitu kan. Kalau beruang kan jalan dengan 4 kaki, ini dengan 2 kaki. Nah dari jauh gitu orang kemungkinan bisa salah lihat gitu kan, dan ngira itu makhluk lain gitu, bukan beruang. Bisa jadi itu makhluknya sesuatu gitu ya, disebut Yeti-Yeti itu tadi. Di pegunungan yang dingin gitu, dinginnya kan ekstrim ya, manusia itu bisa ngalamin halusinasi mungkin banget antara dingin ekstrim dan panas ekstrim. Nah karena kelelahan atau misal kurang oksigen, itu bisa banget gitu mereka tuh jadi tiba-tiba lihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Kalau di gurun kan bisa lihat fata morgana ya, ini di keadaan yang dingin juga tidak menutup kemungkinan bisa berhalusinasi seperti itu. Nah makanya banyak yang mengambil kesimpulan kalau sebenarnya Yeti itu cuman hal-hal yang sebenarnya tidak ada tapi tiba-tiba jadi ada akibat cuaca yang suhu yang drastis itu. Kalau secara ilmiah Yeti ini belum terbukti, terus kenapa sih mitosnya itu masih bertahan gitu sampai sekarang, masih terkenal aja gitu, masih banyak juga yang nyari. Jadi ternyata ada beberapa alasan menarik di baliknya. Yang pertama adalah budaya populer yang mengabadikan mitos Yeti. Tahu dong ya, dari zaman dulu gitu kan sampai sekarang, Yeti ini tuh udah bagian dari cerita rakyat yang terus-terusan diceritain secara turun-temurun. Jadi bisa dibilang udah dari zaman kapan gitu kan Yeti ini ada gitu. Nah di era modern, Yeti ini tuh makin terkenal gitu lewat budaya populer, apalagi sekarang penyebarannya ada media sosial gitu kan. Coba deh dipikirin ya, sama kita sama-sama pikirin gitu. Berapa banyak film, kartun, atau game yang nampilin sosok Yeti. Kayak contohnya film animasi Smallfoot gitu. Terus Abominable. Sampai karakter di game Tomb Raider aja atau Skyrim, Yeti selalu digambarin sebagai makhluk raksasa berbulu yang misterius. Jadi selalu ada gitu kan. Selalu kebawa-bawa deh. Dan gak cuman itu, berbagai macam dokumenter aja, acara TV kayak gitu-gitu juga sering ngebahas Yeti. Karena ini udah kayak jadi bagian memang yang beneran ada loh gitu Yeti. Bikin orang tuh makin penasaran gitu kan, dan percaya kalau makhluk ini tuh ya ada di sekitar kita, yang walaupun belum ada bukti secara benernya, secara konkretnya. Alasan yang selanjutnya adalah misteri yang menarik perhatian. Manusia itu kan memang suka sama hal-hal yang belum terpecahkan ya. Jadi suka kepo, skeptis. Jadi semakin misterius sesuatu, itu bakal bikin penasaran yang semakin dikejar, semakin ingin tahu, semakin dibicarakan, semakin ngangkat lagi informasinya, semakin hangat lagi topiknya gitu kan. Apalagi nih kalau si Yeti ini punya bukti yang sedikit banget gitu, semakin kepo kan gitu. Jadi kayak misalnya ada jejak kaki besar, terus ada kesaksian orang yang lihat, ada video dari jauh yang memang burem gitu, nggak begitu jelas. Nah fenomena ini disebut efek Mandela, dimana banyak orang percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar gitu. Cuman gara-gara sering dengar, gara-gara sering diomongin, gara-gara sering dijadiin bahan, semakin sering diceritain ya semakin terasa nyata. Kayak Loch Ness deh gitu. Alasan yang selanjutnya adalah bisnis pariwisata dan komersialisasi Yeti. Nih di beberapa daerah nih, terutama kayak di Nepal sama di Tibet gitu ya. Itu kan banyak pegunungan yang bagus ya. Yeti ini tuh bukan cuma legenda gitu, tapi di situ dijadiin sebagai aset wisata. Aset wisata kayak gimana? Nah, di situ banyak turis datang ke Himalaya gitu kan, gara-gara penasaran soal cerita Yeti. Malah ada museum khusus di Nepal yang majang replika jejak kaki Yeti. Bukan cuma wisata juga, produk-produk yang terinspirasi dari Yeti juga laris banget di sana. Kayak ada boneka Yeti, ada kaosnya, ada logo perusahaan yang pakai sosok Yeti gitu ya sebagai maskot gitu. Salah satu contohnya nih ya, ada merek es krim Yeti Yogurt atau peralatan outdoor Yeti Coolers gitu. Saking kayak ya itu dijadiin hal komersil jadinya. Bisa dibilang Yeti ini bukan cuma bertahan karena misterinya gitu, tapi juga karena memang banyak orang yang diuntungkan dari cerita tersebut. Malah itu ada kayak tour gitu untuk mencari Yeti khusus untuk para turis yang mendaki gitu. Alasan yang selanjutnya adalah fenomena kriptozoologi atau mencari makhluk legendaris. Nah, ini tuh sebenarnya ada cabang ilmu yang disebut kriptozoologi.
Jadi, studi ini bercerita tentang makhluk-makhluk misterius nih yang belum terbukti secara ilmiah. Jadi kayak tadi ya, Yeti, Bigfoot, Loch Ness, monster-monster air kayak gitu-gitu. Nah, banyak kriptozoologis yang masih usaha nyampe saat ini masih terus-terusan kepo, berusaha mencari tahu, mencari bukti tentang keberadaan salah satu makhluknya adalah Yeti, dan bahkan ada ekspedisi khusus yang dilakukan untuk nyari, untuk membuktikan. Walaupun belum ada bukti yang benar-benar solid ya, tapi ya gitu, usaha mereka bikin cerita Yeti untuk tetap hidup gitu. Jadi bahwa ini sedang dilakukan penelitian loh, itu saking keponya gitu. Itu nyampe bisa dibayangin bentuknya Yeti kayak gimana tuh sebenarnya dari mana sih, nggak? Saya masih kurang ini ya, imajinasinya berarti berkembang sekali ya manusia gitu. Jadi kesimpulannya, Yeti itu beneran ada nggak? Tetap nih jadi pertanyaan nih kan, karena belum ada bukti yang konkret. Nah, sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan secara kuat gitu untuk membuktikan bahwa Yeti memang ada. Jadi kebanyakan tuh penampakan tuh masih bisa dijelaskan secara logis. Masih ada kemungkinan ini beruang, ini efek optik, ini cuman gara-gara begini, gara-gara begitu. Masih sekedar sugesti manusia aja. Tapi itu bukan berarti Yeti nggak ada gitu kan? Bisa ada, bisa enggak. Toh dunia ini luas banget gitu, dan masih juga banyak tempat yang belum bisa dieksplorasi sama manusia. Siapa tahu suatu hari nanti kita benar-benar bisa nemuin gitu bukti yang nggak bisa dibantah. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Yeti beneran ada atau enggak? Kalian termasuk yang percaya sama Yeti atau enggak? Beneran ada wujudnya seperti itu atau kayak cuma legenda aja, mitos itu dari daerah pegunungan sana? Coba tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya ingin tahu isi otak kalian kayak apa. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk konten seru menarik lainnya. Makasih untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jaga terus kesehatan fisik dan keluasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.